Geda gede geda oh. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Ner dan teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Chelsea Audiuman dengan NIM 2407111010181 dari kelompok 1. Dan saat ini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami dengan judul Budaya Hukum dan Penegakan Hukum. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Kita mulai dari bagian 3.1 Budaya Hukum. Bagian A yaitu dasar hukum. Dasar hukum tentang budaya hukum di Indonesia tidak disebutkan secara eksplisit dengan istilah budaya hukum dalam peraturan perundang-undangan. Tapi keberadaannya dapat ditarik dari berbagai ketentuan hukum yang menekankan nilai sikap dan kesadaran hukum masyarakat. Beberapa dasar hukumnya antara lain yang pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, menunjukkan bahwa hukum tidak hanya formal tetapi harus dihidupi oleh kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan tujuan negara adalah menegakkan keadilan. Budaya hukum menjadi landasan untuk mewujudkan keadilan dalam praktik hukum. Yang ketiga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 5 ayat 1, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan inilah yang merupakan bagian dari budaya hukum. Selanjutnya dalam poin B, definisi budaya hukum menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Surjono Sukanto. Menurut beliau, budaya hukum adalah nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, pandangan hidup, rasa keadilan, serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap hukum yang berlaku. Yang kedua adalah menurut Satjipto Raharjo. Menurut beliau, budaya hukum merupakan keseluruhan sikap manusia terhadap hukum, termasuk sistem nilai, pola perilaku, dan pandangan masyarakat mengenai fungsi hukum dalam kehidupan bersama. Kita masuk ke dalam poin C, yaitu pengertian budaya hukum. Istilah budaya hukum lahir sebagai akibat adanya kekuatan-kekuatan sosial atau social forces yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat. Adalah menurut Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum yang pertama kali mengemukakan konsep tentang budaya hukum. Dalam bukunya yang berjudul The Legal System: A Social Science Perspective, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan kajian yang holistik tentang hukum dan kenyataan sosial, diperlukan suatu pendekatan empiris yang memungkinkan untuk dapat dilakukan pengamatan terhadap beroperasinya hukum. Untuk itu, hukum harus dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki 3 komponen. Yang mana adalah sebagai berikut. Yang pertama, legal structure atau struktur hukum, yaitu komponen sistem hukum yang berupa institusi atau penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah legal substantive atau substansi hukum, yaitu komponen sistem hukum yang berupa aturan-aturan dan norma-norma. Yang ketiga adalah legal culture atau budaya hukum, yaitu komponen sistem hukum yang berupa ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, nilai-nilai, harapan, dan pandangan tentang hukum.
Budaya hukum adalah keseluruhan sikap, nilai, pola pikir, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang mencangkup penghormatan, kepatuhan, serta partisipasi dalam proses hukum. Budaya hukum menunjukkan bagaimana masyarakat memaknai dan merespons hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke dalam bagian 3.2, yaitu peran budaya hukum dalam penegakan hukum. Budaya hukum berperan sebagai dasar sosial yang mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan dan dijalankan. Penegakan hukum yang selaras dengan budaya hukum, masyarakat cenderung lebih aktif karena masyarakat merasa hukum tersebut sesuai dengan nilai dan norma yang mereka anut, sehingga mereka terdorong untuk menaati dan mendukung penegakan hukum tersebut. Selanjutnya adalah peran budaya hukum dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah pendidikan hukum. Pendidikan hukum yang baik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam hukum. Yang kedua, penegakan hukum yang konsisten. Penegakan hukum yang konsisten menciptakan kepastian hukum dan mendorong masyarakat untuk menghormati dan menaati hukum tersebut. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses peradilan. Yang keempat adalah kontribusi Ombudsman RI. Ombudsman Republik Indonesia berkontribusi dalam membangun budaya hukum dengan strategi pengawasan yang komprehensif. Selanjutnya bagian 3.3, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi budaya hukum antara lain tingkat pendidikan, kesadaran hukum masyarakat, adat istiadat, sejarah sosial komunitas, serta interaksi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum juga sangat menentukan budaya hukum yang berkembang. Baik, tadi faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum. Yang pertama adalah agama dan kepercayaan. Salah satu faktor kebudayaan yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap sistem hukum di Indonesia adalah agama dan kepercayaan masyarakat. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, namun juga memiliki keragaman agama dan kepercayaan lainnya seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pengaruh agama dan kepercayaan dalam penegakan hukum terlihat dalam adanya hukum syariah di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, serta diakui dan dihormati keberadaan agama-agama lain dalam menjalankan ritual keagamaan dan tata cara pernikahan. Yang kedua adalah adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat dan tradisi mengacu pada himpunan nilai-nilai, norma, aturan, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Faktor kebudayaan ini juga memainkan peran penting dalam sistem hukum di Indonesia. Berbagai adat istiadat dan tradisi lokal juga turut mempengaruhi penyelenggaraan hukum di berbagai daerah. Contoh yang paling terkenal adalah hukum adat yang masih diterapkan dalam beberapa wilayah di Indonesia, seperti hukum adat Bali, hukum adat suku Nias, atau hukum adat suku Dayak. Pengaruh adat istiadat dan tradisi lokal ini terlihat dalam prosedur peradilan adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah-wilayah tersebut. Meskipun hukum adat tidak berlaku secara universal di seluruh wilayah di Indonesia, namun pengaruhnya tetap terasa dalam kesadaran hukum masyarakat dan diakui oleh sistem hukum nasional.
Yang ketiga adalah sistem hukum kolonial. Masuknya sistem hukum kolonial Belanda di Indonesia pada masa penjajahan telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sistem hukum nasional. Kode Hukum Tata Negara 1848 dalam Burgerlijk Wetboek dan Kode Hukum Kewarisan 1830 Burgerlijk Wetboek for Netherlands ini merupakan contoh dari pengaruh sistem hukum kolonial yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, adanya peraturan-peraturan dan undang-undang lainnya yang berasal dari masa penjajahan juga turut memengaruhi bentuk dan substansi sistem hukum di Indonesia. Penanaman sistem hukum kolonial ini telah terjadi selama kurun waktu yang cukup lama, sehingga telah menjadi bagian dari kebudayaan hukum masyarakat Indonesia. Keberadaan sistem hukum kolonial ini juga tercermin dalam struktur peradilan yang mengadopsi sebagian besar prinsip dan metode pengadilan yang diwarisi dari masa penjajahan. Yang keempat, perkembangan sosial dan teknologi. Perkembangan sosial dan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, masyarakat Indonesia semakin terbuka akan konsep dan nilai dari luar. Keberagaman informasi yang dapat diakses dengan mudah melalui internet dan media sosial telah membawa perubahan dalam pola pikir dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan penyelenggaraan hukum. Perkembangan sosial dan teknologi juga mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam penegakan hukum. Contohnya adalah penggunaan teknologi dalam proses peradilan, seperti e-court atau digitalisasi dokumen-dokumen hukum yang mempercepat akses hukum bagi masyarakat. Secara keseluruhan, faktor-faktor kebudayaan yang terkait dengan agama dan kepercayaan, adat istiadat dan tradisi, sistem hukum kolonial, serta perkembangan sosial dan teknologi telah berpengaruh dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Pengenalan dan pengakuan terhadap faktor kebudayaan ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks kebudayaan yang melekat di Indonesia. Yang kelima adalah budaya korupsi. Budaya korupsi adalah salah satu faktor kebudayaan yang memiliki dampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Budaya korupsi ini telah lama terakar dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia dan sulit untuk dihapuskan sepenuhnya. Praktik korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan dalam berbagai lapisan masyarakat. Salah satu contoh dari budaya korupsi adalah praktek suap yang masih banyak terjadi di berbagai sektor, termasuk di lembaga penegak hukum sendiri. Suap menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses hukum atau mendapatkan keuntungan pribadi. Praktik ini terjadi karena adanya kepercayaan bahwa uang dapat membeli keadilan. Di samping itu, budaya korupsi juga tercermin dalam sikap toleransi dan pengampunan terhadap tindakan korupsi. Beberapa anggota masyarakat secara terbuka membenarkan atau bahkan membela pejabat atau tokoh yang terlibat dalam kasus korupsi. Mereka tidak melihat korupsi sebagai tindakan kriminal yang merugikan negara dan masyarakat, namun justru menganggapnya sebagai kecerdikan dalam mengambil kesempatan. Budaya korupsi ini membuat penegakan hukum sulit dilakukan secara efektif dan adil. Para pelaku korupsi seringkali lepas dari hukuman atau dihukum dengan sanksi yang ringan karena
adanya jaringan perlindungan dan koneksi yang kuat. Korupsi juga berdampak pada kualitas penyelenggaraan hukum dan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Yang keenam adalah sistem nilai masyarakat. Sistem nilai masyarakat juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat sangat mempengaruhi cara pandang dan tindakan mereka terhadap hukum. Jika sistem nilai masyarakat tidak mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan, maka penegakan hukum akan sulit untuk dilakukan secara efektif. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya yang masih menganut patriarki, perempuan cenderung dianggap rendah nilainya dan sulit untuk mendapatkan keadilan dalam sistem hukum. Diskriminasi gender dalam penegakan hukum dapat terjadi karena sistem nilai masyarakat yang masih melihat perempuan sebagai pihak yang lemah atau tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Sistem nilai masyarakat juga mempengaruhi penilaian terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Jika masyarakat memiliki pandangan yang cenderung membenarkan atau bahkan menghargai tindakan melanggar hukum tertentu, maka penegakan hukum akan kesulitan untuk dilakukan secara maksimal. Misalnya dalam beberapa budaya, balas dendam itu dianggap sebagai cara yang sah untuk memperoleh keadilan, sehingga tindakan tersebut tidak selalu dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, sistem nilai masyarakat yang tidak mendukung penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dapat menjadi penghambat proses penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya adalah yang ketujuh, tradisi hukum dalam suatu budaya. Tradisi hukum dalam suatu budaya juga mempengaruhi penegakan hukum di negara tersebut. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakatnya. Jika tradisi hukum dalam suatu budaya tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern, maka penegakan hukum tersebut akan terhambat. Contoh dari tradisi hukum yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat memiliki aturan yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Ketika masyarakat masih mempertahankan tradisi hukum adat, penegakan hukum akan sulit dilakukan secara konsisten dan merata. Selain itu, tradisi hukum adat juga bisa bertentangan dengan hak asasi manusia atau nilai-nilai universal yang diakui secara internasional. Selain sistem hukum adat, tradisi hukum nasional yang terbatas juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Misalnya, jika sistem nasional hanya mengakui beberapa tindak pidana tertentu dan tidak mengatur tindak pidana lainnya dengan cukup jelas, maka penegakan hukum dalam hal tersebut akan terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan kelonggaran dalam penegakan hukum, dan tindak pidana yang tidak diatur secara khusus dapat terjadi tanpa adanya sanksi yang tegas. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tradisi hukum dengan perkembangan masyarakat modern, serta mengupayakan harmonisasi hukum adat dengan hukum positif yang lebih luas agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk dalam bagian 3.4, yaitu hubungan budaya hukum dengan efektivitas penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keberadaan budaya hukum yang kuat dan positif. Bila budaya hukum tidak mendukung, aparat penegakan hukum lebih mudah menjalankan tugasnya. Nah, sebaliknya, jika budaya hukum lemah atau bahkan negatif, penegakan hukum menjadi sulit karena masyarakat cenderung mengabaikan hukum atau melakukan perlawanan terhadap hukum.
Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama adalah menurut Surjono Sukanto ada 5 faktor utama. Yang pertama, hukum itu sendiri atau undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Selanjutnya adalah budaya hukum sebagai faktor penentu. Budaya hukum atau legal culture adalah nilai, sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis atau substansi atau aparat atau struktur, tapi juga pada dukungan budaya hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, partisipasi dalam mencegah kejahatan, melapor, dan bekerja sama dengan aparat juga tinggi, maka penegakan hukum akan lebih efektif. Sebaliknya, meskipun aturan modern dan aparatnya baik, penegakan hukum bisa lemah jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung. Selanjutnya adalah pluralisme budaya dan dampaknya. Indonesia memiliki pluralisme budaya atau banyak sistem nilai adat. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap hukum negara menimbulkan perbedaan hasil penegakan hukum di tiap kelompok sosial. Akibatnya muncul pluralisme dalam penegakan hukum, yaitu tidak seragam antara satu daerah atau suku dengan yang lainnya. Contoh kasus konkret yang pertama adalah kasus perselingkuhan suami istri di Poso. Kasus itu berisi pelaku dikenai sanksi adat berupa pembayaran 3 ekor sapi. Pengadilan negeri tetap menjatuhkan pidana penjara 3 bulan. Selanjutnya pengadilan tinggi membebaskan salah satu terdakwa dengan alasan sudah ada sanksi adat. Mahkamah Agung akhirnya membebaskan keduanya dalam putusan nomor 984 Kapit 1996 dengan dasar Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B yang mengakui keberlakuan hukum adat. Ini menunjukkan budaya hukum adat dapat mempengaruhi hasil akhir penegakan hukum formal. Kita masuk ke bagian penutup. Dalam bagian kesimpulannya, budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di samping struktur hukum dan substansi hukum. Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum sehingga keberadaannya sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan tertulis dan aparat penegak hukum, tapi juga sangat bergantung pada dukungan budaya hukum masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum di Indonesia antara lain agama dan kepercayaan, adat istiadat, sistem hukum kolonial, perkembangan sosial dan teknologi, budaya korupsi, sistem nilai masyarakat, serta tradisi hukum. Pluralisme budaya di Indonesia menyebabkan perbedaan persepsi terhadap hukum negara, sehingga menimbulkan pluralisme dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam kasus tadi perselingkuhan di Poso, di mana sanksi adat menghapuskan tuntutan pidana yang kemudian diakui oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh keserasian antara hukum positif dan budaya hukum masyarakat agar hukum dapat diterima, dipatuhi, dan ditegakkan secara efektif. Baik, sekian materi yang sudah saya paparkan. Jika ada salah kata dan tingkah laku mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.